Assalamualaikum, kita berjumpa di hari ini untuk sama-sama kita mau mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang baru, firman Tuhan yang mencipta yang tidak ada menjadi ada, firman Tuhan yang mengubah kegelapan itu menjadi terang, bahkan membentuk saya dan saudara menjadi segambar serupa seperti Allah. Bila di hari ini firman itu datang dalam hidup kita untuk menjadi kekuatan, menjadi fondasi yang baru, menjadi gaya hidup, style dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita mau belajar untuk terus merasakan kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk semua anugerah yang Tuhan beri atas hidup kita. Ada yang berulang tahun, ada yang hari ini mendapatkan motor yang baru, mobil yang baru, rumah yang baru, bisnis yang baru, jabatan yang baru, pekerjaan yang baru, terobosan yang baru, pakaian yang baru, makan minum yang dipenuhi di atas setiap meja makan. Bahkan apapun itu yang hari ini kau miliki, biarlah mari kita semua bersyukur. Karena melalui ucapan syukur, di sana ada pelipat ganda yang Tuhan kerjakan. Melalui ucapan syukur, ada rasa terima kasih yang kita naikkan. Mari terus kita mengucap syukur, karena di balik setiap ucapan syukur, di sana ada mujizat demi mujizat yang terus Tuhan kerjakan. Mari kita sama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan selama hidupku. Ku sembah Tuhan selama hidupku. Ku sembah Bapa, kami naikkan ucapan syukur sepanjang umur hidup kami. Kami mau terus menyembah-Mu, menaikkan ucapan syukur, memberikan rasa terima kasih kami hanya kepadamu. Sebab Engkau begitu baik, sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Kau memberikan putra-Mu Yesus atas hidup kami. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah datang ke dalam dunia, menderita mati di atas kayu salib, berkorban bagi kami. Darahnya tertumpah untuk menghapus dosa, kesalahan, pelanggaran, bahkan mematahkan kutuk dalam hidup kami. Maka kami dibebaskan, kami dimerdekakan, kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Jadikan anggota-anggota tubuh kami adalah anggota tubuh kebenaran, supaya mulai hari ini tidak ada sakit, penyakit, kelemahan, kekurangan, kemiskinan dalam hidup kami. Kami hidup dalam kekayaan dan kemakmuran yang berasal daripada kebenaran. Jangan ke depan diberkati, berbicara atas kami ya Tuhan, sebab kami sudah mendengar suara-Mu. Taruh roh lapar dan haus akan firman-Mu dalam setiap hati kami, dalam setiap pikiran kami, dalam setiap hidup kami, supaya biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami dipenuhi oleh perkataan-perkataan firman. Jam-jam ke depan Tuhan berkati, dimanapun umat-Mu berada, berkatilah hidup mereka. Mereka bekerja,
mereka yang berbisnis, mereka yang berusaha, mereka yang sedang ada dalam perjalanan, mereka yang mungkin hari ini sedang ada di rumah, di kantor, di perusahaan, di tempat kerja mereka, dimanapun mereka berada. Berkatilah hidup mereka dengan umur panjang, dengan keamanan, dengan perlindungan sorga, bahkan terang Kristus bercahaya atas hidup mereka. Segala pujian hanya bagi, terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima perkataan. Haleluya. Haleluya. Baik saudara, kita berjumpa di hari ini untuk bersama-sama mendengarkan perkataan Tuhan, firman yang hidup. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan kita tema di hari ini adalah kuasa yang dipulihkan. Jadi sekali lagi, saya memberikan tema di hari ini adalah kuasa yang dipulihkan. Kita lihat di dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara, pertama kali di mana bumi belum berbentuk, kosong, gelap, di sanalah firman itu mencipta. Firman itu berkuasa. Firman itu mengendalikan. Firman itu mengambil alih segala sesuatu yang belum berbentuk itu. Dengan perkataan firman itulah segala sesuatu diciptakan. Segala sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Segala sesuatu yang gelap itu berubah menjadi terang. Oleh karena firman itu dilepaskan. Firman itu begitu kuat, memiliki dimensi kuasa yang sangat tinggi. Kalau hari ini saya dan saudara percayakan perkataan itu, maka apapun kegelapan dalam hidupmu, firman itu akan mengubahkan semuanya. Firman itu akan mengendalikan semuanya. Firman itu akan mencipta semuanya. Mari kita percaya kepada perkataan Tuhan, supaya firman itu menetap dalam hidup kita. Saya memberikan tema hari ini adalah kuasa yang dipulihkan. Apa maksudnya? Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, saudara garis bawahi berkuasa, atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa ketika Allah menciptakan kita, Dia tidak saja menciptakan manusia itu segambar serupa dengan Dia. Dia tidak saja menciptakan manusia Adam itu dari debu tanah. Dia tidak menciptakan saja manusia itu lalu dia membiarkan manusia itu. Tapi di sini firman Tuhan berkata, Dia memberikan kuasa. Ingat baik-baik, ada kuasa dalam hidup saudara. Kuasa itu tidak saja untuk pendeta. Kuasa itu tidak saja untuk pendoa. Kuasa itu tidak saja untuk majelis. Kuasa itu tidak saja dalam gereja. Kuasa itu bergerak di dalam yang namanya manusia. Kalau saudara juga manusia, maka saudara memiliki kuasa. Alkitab berkata segambar serupa dengan Allah. Allah yang berkuasa itu, Dia membentuk saya dan saudara, juga berkuasa seperti Dia. Alkitab begitu jelas berkata-kata kepada kita, Allah membentuk kita. Allah berfirman, Dia menjadikan kita segambar serupa dengan Dia. Apa yang kurang dalam hidup kita? Kita kurang percaya saja bahwa di dalam diri kita ada kuasa. Kita kurang percaya bahwa di dalam hidup kita ada kebenaran. Kita kurang percaya dalam hidup kita ada firman yang begitu kuat itu, yang membentuk tadi dalam Kejadian 1 ayat 1 di sana. Semua yang belum berbentuk, semua yang gelap, semua yang tidak ada, melalui firman itu semuanya tercipta. Termasuk saya dan saudara pun, dari yang tidak ada, dari yang bukan siapa-siapa, dari yang tidak ada nilainya, dari yang tidak ada harganya. Di sanalah kita dibentuk menurut gambar dan rupa kita. Untuk apa? Berkuasa.
Saudara, kenapa manusia itu diciptakan di hari ke-6? Supaya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, semuanya sudah Tuhan ciptakan dulu. Semuanya sudah Tuhan bentuk dulu. Baru dia bentuk manusia, dia ciptakan manusia untuk berkuasa atas semua yang diciptakan. Apa saja? Menurut gambaran rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Saudara, di saat Allah menciptakan langit dan bumi, dia cuma ciptakan ikan-ikan. Tapi hari ini saudara lihat di lautan, ada banyak sekali benda-benda yang bergerak di laut. Ada kapal pesiar, ada kapal penumpang, ada kapal-kapal cepat. Apalagi ada banyak sekali di dalam lautan. Ada emas, ada mutiara, ada barang-barang yang berharga di dalam lautan. Semuanya firman Tuhan berkata diberikan kuasa kepada kita. Bahkan Alkitab katakan dan burung-burung di udara. Ya dulu burung, sekarang sudah lihat pesawat di atas langit, di angkasa, dipasang satelit-satelit. Siapa yang buat? Manusia. Akhirnya manusia itu berkuasa. Hari ini handphone kita bisa pakai, internet bisa kita pakai karena ada satelit. Semuanya dibentuk oleh Allah. Diberikan hikmat kepada manusia, kuasa untuk berkuasa. Lalu dan atas seluruh ternak-ternak dan atas seluruh bumi. Dulu ternak-ternak, binatang-binatang. Sekarang sudah lihat yang ada di jalan-jalan raya apa, yang ada di atas bumi apa. Ada bangunan-bangunan bertingkat, ada kendaraan-kendaraan mewah, ada mobil, ada trek, ada bis. Apalagi banyak sekali saudara, terlalu banyak. Semuanya siapa yang bentuk? Manusia. Tidak ada satu mobil yang Tuhan ciptakan di surga lalu dia turunkan mobil dari surga. Tidak ada. Surga tidak ada pabrik mobil. Surga tidak ada pabrik motor. Surga tidak ada pabrik rumah. Tidak ada dinas daripada perumahan rakyat. Tidak ada itu dalam kerajaan surga. Semuanya diberikan kuasa kepada manusia. Untuk apa? Manusia itu yang membentuk semuanya. Seperti Allah membentuk manusia itu. Seperti Allah membentuk segala sesuatu. Mencipta segala sesuatu. Demikianlah Allah menaruh kuasa itu dalam hidup kita. Makanya tadi saya katakan ini adalah kuasa yang diperbaharui. Kenapa? Karena kuasa ini hilang ketika Kejadian 3. Alkitab berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Saudara lihat, inilah awal di mana kuasa itu hilang. Kuasa itu hilang daripada manusia Allah. Manusia yang segambar serupa dengan Allah. Manusia yang dibentuk oleh firman. Manusia yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Hilang kuasanya. Kenapa? Karena manusia itu melanggar peraturan Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada Adam, semua pohon dalam taman ini kau boleh makan buahnya dengan bebas, tapi kau ingat, di tengah-tengah taman itu ada sebuah pohon. Kalau kau makan buah daripada pohon itu, pasti engkau mati. Tapi kenyataannya secara fisik Adam dan Hawa tidak mati ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mati yang dimaksudkan oleh Allah adalah kehilangan kuasa. Kuasa itu hilang dari dalam manusia. Manusia sudah tidak berdaya lagi. Manusia sudah kehilangan daripada kuasa yang begitu dahsyat. Kuasa yang bagaimana? Kuasa yang tadinya mengendalikan seluruh bumi. Yang mengendalikan semua yang diciptakan.
yang mengendalikan semua yang dibentuk oleh Allah, itu hilang. Akhirnya saudara tahu hari ini singa makan rusa. Hari ini manusia makan daging. Semuanya berubah. Kenapa? Karena buah pengetahuan baik dan jahat itu masuk. Dan dia mengubah kuasa di dalam kita. Dengan kita tunduk kepada buah itu. Hari ini firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika orang melihat buah itu di ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Karena memberi pengertian. Jadi tadi pengertian Allah yang memberikan kuasa itu hilang. Oleh karena apa? Oleh karena manusia itu berubah. Dia sudah tidak lagi menerima pesan instruksi Tuhan. Tetapi dia menerima instruksi dari buah pengetahuan baik dan jahat. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Siapa yang membentuk pohon pengetahuan baik dan jahat? Allah. Tuhan yang membentuk. Apa tujuan Tuhan? Dia mau melatih manusia Adam pada waktu itu untuk berkuasa atas pohon itu. Bukan buah dari pohon itu yang berkuasa atas manusia itu. Tapi terbalik saudara, apa yang terjadi? Perempuan Hawa itu, dia mengambil buah itu, dia makan. Lalu Alkitab katakan dia memberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Akhirnya apa? Mereka melanggar perintah Tuhan. Ada banyak dalam hidup kita yang kehilangan kuasa karena kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita tidak menghormati firman Tuhan. Kita tidak menghargai Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita tidak berkuasa. Padahal kita sudah puasa begitu lama. Kita sudah menyembah begitu lama. Kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Kita setia melayani di gereja. Tapi kita tidak pernah melihat kuasa. Kita tidak pernah melihat mujizat. Kenapa? Oleh karena kita melanggar aturan-aturan firman. Saudara, ketaatan itu menghasilkan kuasa yang berlipat kali ganda di dalam setiap orang. Ketika Adam dan Hawa mulai makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka Roma 3:23-24 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan itu yang disebut dengan kuasa kemuliaan. Kuasa segambar serupa dengan Allah yang begitu berkuasa. Ingat, manusia itu yang memakan buah pengetahuan baik dan jahat dan dia kehilangan kuasa. Tapi Allah yang kita sembah, dia tidak pernah kekurangan kuasa. Dia tetap adalah pemilik daripada kuasa itu. Dia bisa memberikan kepada engkau dan saya hari ini, kalau kita kembali kepada kebenaran itu. Melalui pengorbanan Yesus di ayatnya yang ke-24 dari Roma 3. Dan oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 2000 tahun yang lalu kita tahu benar bahwa satu pribadi daripada firman itu dia berubah menjadi sama dengan manusia. Di dalam daripada Yohanes 1 ayatnya yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara dengarkan baik-baik. Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Kita telah dibenarkan. Artinya bahwa hari ini kuasa itu telah kembali. Itulah yang tadi saya kasih tema, kuasa yang diperbaharui. Kuasa itu sudah kembali dalam hidup kita. Jangan lagi kita lemah. Jangan lagi kita putus asa. Jangan lagi kita khawatir. Jangan lagi kita kehilangan pengharapan dalam hidup kita. Saatnya kita bangkit dan kita mulai memakai kuasa itu untuk mengalahkan tipu muslihat iblis, untuk menghancurkan kegelapan itu, untuk menghancurkan tipu daya daripada ular itu. Mari kita injak kepalanya, kita hancurkan dia mulai hari ini dengan kuasa yang Tuhan beri atas hidup kita melalui pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib.
Dia sudah melenyapkan seluruh dosa itu. Dia sudah menghapus dengan darahnya. Saatnya hari ini dia mau kita bangkit dengan kuasa itu. Di manakah tinggal kuasa itu? Kuasa itu tinggal di dalam mulut kita, saudara. Tinggal di dalam setiap mulut kita. Saatnya kita berkata-kata, lepaskan perkataan firman dari mulutmu, maka kuasa itu akan keluar untuk membawa mujizat besar di dalam kehidupan saudara. Setelah Yesus memperbarui hidup kita, dengan dia datang, yang tadinya adalah firman, dia yang tadinya adalah roh, dia tidak memiliki tubuh, dia tidak memiliki darah, tapi demi saya dan saudara, dia datang dari kandungan seorang perempuan namanya Maria. Untuk apa? Menebus kehidupan kita, membayar kembali hidup kita, melepaskan kita dari jerat maut dan dosa, membebaskan kita dari buah pengetahuan baik dan jahat itu, dengan satu tujuan, memberikan kembali kuasa itu atas hidup kita. Kuasa itu tidak saja hanya diberikan, tetapi kuasa itu ditaruh dalam hidup kita untuk kita mulai melakukan mujizat-mujizat besar. Dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Percaya dalam namanya, itu adalah nama Yesus. Kalau saudara adalah orang percaya, maka saudara berkuasa. Kalau saudara bilang saudara percaya kepada Yesus, harus saudara berkuasa. Kalau saudara tidak berkuasa, berarti pertanyaan saudara percaya kepada Tuhan yang mana? Karena Tuhan yang Yesus, yang saudara dan saya sembah namanya Yesus, dia begitu berkuasa. Dan dia sudah membayar setiap kita dengan darahnya. Satu titik darah, dia membayar ribuan bahkan jutaan miliar manusia. Dia bayar daripada semua tipu muslihat iblis. Dari buah pengetahuan baik dan jahat yang dimakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dengan Yesus datang, dia juga naik di atas kayu salib untuk menghancurkan kutuk penindasan yang datang daripada pengetahuan baik dan jahat. Buah yang mencelakakan itu. Yesus datang mencelakakan tubuhnya untuk mengembalikan kuasa itu dalam hidup kita. Mari saudara, buka hatimu, undang Yesus dalam hidupmu. Supaya biarlah kuasa itu bermanifestasi. Kuasa itu berkuasa benar-benar dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadi orang lain mulai hari ini yang berjalan berdasarkan firman Tuhan. Amin. Saudara tahu, ketika kuasa itu diperbaharui, maka kehidupan kita mulai dibentuk kembali dalam sebuah rancangan yang baru yang Tuhan rancang. Di dalam Mazmur 139, inilah rancangan baru yang Tuhan bangun di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang mengundang Yesus di dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai ayatnya yang ke 15. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Saudara tahu, kehidupan saya dan saudara hari ini sedang diputar kembali dalam sebuah rekaman. Rekaman apa itu? Rekaman daripada penciptaan kembali. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Kita diputar kembali dalam sebuah rekaman kehidupan yang baru yang sekarang sedang kita jalani. Oleh sebab itu saudara, jangan khawatir tentang hidup ini. Jangan khawatir tentang makan, jangan khawatir tentang pakai, jangan khawatir tentang apa yang harus engkau miliki hari ini. Kenapa? Karena kita dalam sebuah rekaman yang sedang diputar kembali untuk kita menjalani kehidupan yang telah ditebus oleh darah Kristus, darah Yesus 2000 tahun yang lalu. Alkitab berkata, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Menenun. Saudara kalau lihat orang-orang yang sering menjual tas tenunan, tas yang mereka pakai benang, itu ditenun harus pelan.
Jadi satu tas itu mereka bisa kerja 2-3 hari. Karena mereka harus teliti cara menusuknya, cara menyambung benangnya, bikin motifnya, warnanya, itu semua harus diteliti. Kalau mereka salah-salah, maka tas itu yang dari benang itu, dia tidak akan memiliki kualitas. Nah, sama dengan kehidupan kita. Saya dan saudara, ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu terpisah daripada Allah. Karena Allah itu kudus, maka manusia yang tadi buat kesalahan, yang hidup di dalam dosa itu, oleh karena dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Allah itu melalui Yesus Kristus, firman Allah itu datang ke dalam dunia untuk menenun kembali manusia sejak dalam kandungan ibunya. Mana buktinya? Buktinya ketika Maria dia mulai mengalami di mana perjumpaan dengan malaikat. Dan di sana dia akan mengandung seorang anak, dan anak itu akan disebut Yesus. Firman itu berubah menjadi Yesus. Firman roh itu berubah menjadi manusia Yesus. Di dalam Lukas 1 ayat 26 dan selanjutnya, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, apa hubungannya dengan Tuhan menenun kita? Yaitu di dalam kandungan. Di sini dikatakan di ayatnya yang ke-31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan nenek engkau menamakan dia Yesus." Alkitab berkata, Mazmur 139 ayat 13, "Sebab engkau lah membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Wow. Saudara, apa pewahyuan yang kita dapat di sini adalah bahwa Tuhan datang menjadi sama dengan manusia untuk menenun kembali kehidupan kita yang hilang kuasanya itu, kembali berkuasa. Sejak kapan? Di dalam kandungan ibu. Itu pewahyuannya. Bagaimana kita sudah berkuasa dari dalam kandungan ibu kita? Mana buktinya, Pak Pendeta? Oke, saya kasih semua bukti. Kita lihat di dalam Yeremia 1 ayat 5. 4 dan 5. "Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Jadi Tuhan membentuk seseorang, dia menenun dalam kandungan dengan tujuan apa? Supaya dari dalam kandungan itu manusia itu sudah berkuasa. Jadi bukan tunggu kita besar dulu, bukan tunggu kita sekolah dulu, bukan tunggu kita melayani dulu, bukan tinggal kita berdiri di atas mimbar dulu baru kita berkuasa. Sejak dalam kandungan ibu. Sadar hari ini, jangan kita tertipu dengan tipu daya dunia, gemerlapan dunia, internet. Jangan tertipu, saudara.
Kuasa itu sudah dari dalam kandungan. Makanya kenapa dari dalam kandungan itu diulangi di dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke 37, 38. Dan pada hari terakhir itu pada puncak keramat itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepada seperti dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya, your belly di dalam bahasa Inggris, itu artinya dari dalam perut akan mengalir aliran-aliran kuasa. Air hidup itu kuasa. Terima dalam nama Yesus. Kuasa itu masuk dalam setiap perut. Hari ini, terima dalam nama Yesus. Kau akan berjalan dengan kuasa. Dan mulutmu penuh dengan kuasa. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulut kita itu penuh dengan kuasa. Hari ini kuasa itu ditaruh dalam setiap perut kita. Tidak saja di dalam janin, dalam kandungan seorang ibu, tetapi hari ini taruh kuasa itu dalam perut, dari dalam perutmu, dari dalam hatimu, your belly, mengalir kuasa-kuasa itu. Kuasa mendatangkan mujizat, kuasa mendatangkan keuangan, kuasa mendatangkan jabatan, kuasa mendatangkan pernikahan, kuasa mendatangkan rupiah, kuasa mendatangkan masa depan, kuasa mendatangkan segala kekayaan yang ada di langit, di atas, di bumi, dalam air, di bawah bumi. Kuasa itu dilepaskan hari ini. Receive in the name of Jesus. Terima hari ini penuh atas hidupmu. Kau akan berjalan dengan kuasa yang adalah firman itu keluar dari mulutmu. Jadi apa yang hilang ketika kuasa, apa yang hilang ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat? Kuasa firman. Sudah dengarkan baik-baik, kuasa firman itu hilang. Jadi yang dibilang kuasa di dalam Kejadian itu, ketika Adam dan Hawa Kejadian 3 makan buah pengetahuan baik dan jahat, apa kehilangan kemuliaan? Yaitu kuasa firman. Kuasa firman itu yang hilang. Makanya kita harus memiliki kuasa yang diperbaharui melalui pengorbanan Yesus. Maka Yesus itu begitu berharga, sangat berharga, lebih dari apapun yang kau punya hari ini. Yesus segalanya dalam hidupmu dan hidup saya. Oleh sebab itu saudara, mari kita bersyukur, karena hari ini kuasa itu dikembalikan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menunun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Bukankah seorang perempuan harus memiliki suami dulu baru bisa punya anak? Tapi keajaiban itu datang, Roh Kudus masuk ke dalam kandungan daripada Maria. Dan dia memperanakan seorang anak manusia, namanya Yesus. Yesus itu lahir dalam keajaiban. Yesus lahir dalam mujizat. Sekalipun mungkin beberapa bulan yang lalu, bulan Desember kita rayakan kelahiran Yesus, mungkin banyak sekali sudah dengar khotbah-khotbah di mana Yesus lahir di kandang yang hina, dibungkus dengan lampin, tinggal di dalam palungan, tinggal di dalam tempat binatang. Tidak jadi persoalan untuk Yesus. Yang penting saya dan saudara boleh kembali menerima kuasa firman itu dalam hidup kita. Maka Yesus akan senang melihat kehidupan kita begitu berkuasa di atas bumi ini. Saudara ingat, kita punya kuasa di bumi, bukan dunia. Bumi. Di bumi ini. Di langit di atas, di bumi, di dalam air, di bawah bumi. Itu kuasa kita. Kuasa yang bagaimana? Lepaskan firman. Ucapkan firman. Apapun keadaan hidup kita, ucapkan firman. Karena firman itulah kuasa dalam hidup kita. Mana buktinya kuasa itu adalah kuasa firman, Bapak Pendeta? Kita lihat di dalam Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Jadi apa yang hilang dari manusia kemuliaan? Itu adalah kuasa firman. Makanya firman itu dikembalikan dengan Yesus datang, dia berkata-kata firman. Dia mengucapkan firman itu kembali dari kejadian itu. Dia ucapkan kembali dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya hanya firman, firman, firman. Untuk apa? Mengembalikan kuasa itu di atas bumi ini, atas setiap manusia. Terima hari ini kuasa firman itu. Masuk ke dalam mulutmu. Fire in the name of Jesus. Api itu masuk ke dalam mulutmu.
Api firman, api firman, api firman. Setiap kali engkau berkata-kata, api keluar dari mulutmu. Setiap kali engkau berkata-kata, pedang yang tajam keluar dari mulutmu. Setiap kali engkau berkata-kata, maka ledakan demi ledakan terjadi dari perkataan firman. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Jadi saudara, kita diperbarui kembali. Bahkan tadi Yeremia 1 katakan, sejak dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menguduskan dan menetapkan. Ingat itu baik-baik. Menguduskan dan menetapkan. Jadi tidak ada orang yang keluar itu berdosa. Tidak ada. Tidak ada orang yang keluar itu terkutuk. Tidak ada. Karena dari dalam kandungan sudah dikuduskan. Sudah dibenarkan. Untuk apa? Ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi siapa nabi terbesar dalam hidup saudara? Saudara sendiri. Jadi siapa hamba Tuhan terbesar dalam hidup saudara? Saudara sendiri. Jadi siapa imam terbesar dalam hidup saudara? Saudara sendiri. Makanya saudara mulai pakai mulutmu untuk berkuasa dalam setiap perkataan. Supaya kuasa yang diperbaharui itu mengalir atas hidup saudara. Tuhan berkati kita semua. Bila pewahyuan ini datang dan mengubah mindset pola berpikir hidup saudara. Bahwa firman itu begitu berharga. Sudah stop dengan gaya-gaya hidup yang lama. Hidup dalam makan pinang, hidup dalam kemabukan, pesta pora, hidup dalam persinahan, perselingkuhan, hidup dalam hal-hal yang buruk, tipu menipu, khawatir, ketakutan. Sudah saudara buang semuanya. Hari ini mari hidup dengan firman, percaya pada firman. Abraham begitu percaya kepada firman sampai dia disebut bapa segala orang beriman. Apa yang hari ini engkau mau lakukan? Kenapa engkau juga namamu tidak disebut? Karena engkau tidak percaya kepada firman. Kau kira dengan engkau berpikir sendiri, engkau pintar, engkau sekolah, engkau kuliah, engkau naik ke jabatan-jabatan, engkau rasa bahwa itu adalah kemampuanmu. Engkau salah besar. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan beri. Hari ini kembali pada perkataan Tuhan. Supaya engkau melihat kepemimpinan Tuhan turun atas hidup saudara. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Pewahyuan yang baru kami tahu bahwa kuasa yang diperbarui itu mengalir dalam hidup kami. Untuk kami bangkit kembali. Bahwa kuasa itu adalah firman. Kuasa firman itu kembali membuat kami berkuasa, berotoritas. Bahkan setiap kali kami ucapkan setiap perkataan-perkataan firman, kemuliaan demi kemuliaan akan makin nyata dalam hidup kami. Terang Kristus itu bercahaya dalam seluruh hidup kami. Umatmu berada dimanapun, hari nambah berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit, bilur-bilur Yesus, firman itu menyembuhkan. Yang lemah, firman Tuhan berkata, Kau akan memberikan kekuatan yang baru. Seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Hari tercurah, firman itu mengalir. Yang hari ini dalam pergumulan, Kau Tuhan yang mengangkat dan membebaskan. Kau berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Hari kami lepaskan firman itu, dan beban itu dilepaskan. Yang adalah masalah, Kau berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami lepaskan firman itu. Dan firman itu melepaskan umatmu. Dalam nama Yesus. Dimanapun umatmu berada. Ada pelantikan yang akan mereka terima. Ada jabatan baru yang akan mereka terima. Ada bisnis baru yang terbuka. Ada usaha baru yang terbuka. Ada pintu-pintu yang terbuka. Efata. Dalam nama Yesus. Hari ini saya bernubuat atas hidupmu. Ini tahun engkau menjadi orang kaya. Ini tahun di mana engkau berkuasa dalam perkataan dan perbuatanmu. Ini tahun di mana engkau akan melihat keajaiban demi keajaiban akan Tuhan kerjakan. Ini tahun di mana kekuatan daripada damai sejahtera itu akan membuat engkau perkasa di atas bumi ini. Damai sejahtera itu akan membuat engkau kuat. Bahkan sukacita akan membuat tulang-tulangmu menjadi perkasa. Bahkan tidak ada satupun tulangmu yang patah. Tidak satupun apa yang kau miliki daripada kekayaan yang hilang. Hari ini Tuhan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Semua yang dicuri oleh musuh akan dikembalikan 7 kali lipat atas seisi rumahmu. Dalam nama Yesus, diberkati meja makanmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati keuangan rupiahmu, manis coming itu terus datang. Karena firman Tuhan berkata, Yesus yang rela menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya Anda dan saya diberkati. Dipenuhi dengan kekayaan, dipenuhi dengan rupiah, dipenuhi dengan jabatan, dipenuhi dengan masa depan, dipenuhi dengan karir, dipenuhi dengan segala sesuatu yang terang daripada Kristus mengalir atas kehidupan kita. Biarlah tangannya yang kuat itu menopang setiap kita.
Firman yang hidup itu membuka jalan yang baru dalam hidup kita. Setiap hari kita akan menikmati setiap janji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk hari ini. Segala pujian, hormat, sembah, dan syukur kami naikkan hanya kepadamu. Kami percaya dengan iman bahwa segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya kuasa yang baru itu kami terima. Receive, receive, receive. Touch in the name of Jesus. Mengalir dimanapun engkau berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang ada di balik setiap firman yang hidup, yang membuat kami percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, dan manusia hidup dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin, amin. Salam aleihim, Tuhan memberkati kita semua dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini kuasa ini perbaharui itu mengalir atas hidup saudara, yaitu firman Tuhan yang hidup selama-lamanya. Salam.